Kembali lagi di Bachelor Budal cerita Horor. Oke, akhirnya kita take lagi setelah beberapa minggu ini. setelah sekian purnama ya. Enggak lah, dua purnama masih. Kita udah libur berapa episode nih? Dua Minggu lah dua ya. minggu. Udah masih, dan kita ini masih di suasana lebaran ya, Masih bulan Syawal lah ini ya. bulan Syawal lah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Kemarin batin. Gimana? Hah? Ya kemarin kan di akhir ini buat pembukaan. Ini bukan pembukaan. Kita minta maaf kalau kita ada salah-salah. Kalau kalian ada salah-salah tulis juga nggak Iya, apa-apa. nggak apa sih. Tapi tetap kalau mau ngirimin ceritanya langsung aja di DM-nya @budal. BUDAAL. atau Terus langsung ke email. emailnya iya. budalproject@gmail.com. Dah di sini. Nah, oke. Gimana liburan kalian, lebaran kalian tuh gimana? Kita lebaran bareng-bareng kok ya. Iya. lebaran Sama-sama nggak punya kampung halaman atau nggak dianggap sama keluarga besar sih. Homeless sih kita ya. Gimana? Ada dapat THR berapa nih? Udah bagi-bagi THR belum? Belum. Enggak. sih. Aku udah bagi-bagi. Ya biasa. Kamu, Kal? Makin dewasa. Bagi-bagi. Aku sih kemarin ya bagi-bagi THR itu kan anak kecil nggak mau juga dikasih yang biru-biru. Kenapa? Stiker Demokrat. Stiker Demokrat cuy, nggak mau cuy. Apa ini stiker Demokrat? Aku Zaman SBY bisa 2004 lawas Mas ngawur aja goblok. Langsung ke ceritanya Langsung aja. cerita Ini pertama aja. udah ngantri-ngantri banget nih. Banget Jadi sih. maaf buat Makasih, kalian. Ya, makasih udah ngirim cerita dan maaf ya, ini harus ngantri ke beberapa episode karena yang ngirim cerita udah lumayan. Lumayan. Wah, Terus aja. ada juga sing Sampai nagih-nagih. ada yang Iya, nagih-nagih ya. Iya. Di- Santai ya, oke? Santai kita bacain. Kita bacain kok. Ini dia nggak sih? Disamarin nggak? Oh enggak ya. Oke. Langsung ke cerita pertama. Assalamualaikum Kak. Ini dari Devi Malikatus. Makasih Mbak Devi udah ngirimin ceritanya. BTW ngirim di mana ini? Ngirim di email di bagus. budalproject@gmail.com. Oke. Mau sedikit cerita pengalaman aku waktu naik gunung nih. Maaf ya kalau ceritanya kurang horor dan mungkin ceritanya panjang Kak. Oke, nggak apa-apa. Cuma mau share sama berbagi pengalaman aja sama yang lain. Waktu itu aku naik Gunung Buta pada akhir September 2020. Aku lupa tepatnya tanggal berapa Kak. Aku naik dengan 7 orang dan totalnya 8 orang dengan aku. Posisinya teman aku cowok semua dan aku cewek sendiri. Sebenarnya sebelum mendaki aku sempat lihat cerita horor di YouTube tentang pendakian Gunung Buta. Jadi aku saat mau pendakian masih inget-inget cerita horor yang aku tonton di YouTube. Tapi sebisa mungkin aku singkirin lah pikiran negatif aku biar nanti trekking bisa tenang-tenang aja. Ini kenapa kita waktu mau mendaki ya kita nggak bikin konten bachelor ini, kita nggak mau lihat, biasanya kan ada fakta Gunung Wilis, Iya, fakta horor, jangan mending kalian tuh trekking yang informatif aja lah ya, Kak. treknya, terus mata airnya di mana, nanti setelah pulang mau lihat horor-horornya terserah Tapi kan gitu. tetap aja walaupun apa sih namanya? Kayak di pencarian waktu Gunung Wilis misalnya. Ada aja gitu. Nah, yang paling Iya, atas iya, gitu iya. kan. Iya, itu jangan diklik wes. Meskipun kalian kayak penasaran. Aku sih nggak pernah. Makanya spesifik ya di itu di ketikan itu pakai keywordnya. Budal, iya di keyword ya tulis budal aja. Iya, ya sebenarnya langsung kayak Langsung, di YouTube tuh Gunung Wilis Budal. Iya, Wah, pasti itu keluar. pasti udah keluar. Mantap. Masuk Madon. Oke, lanjut. Pada hari H pendakian kita berdelapan udah janjian untuk berangkat ke base camp pagi hari biar nanti waktu trekking nggak ketemu malam. Tapi karena teman kita ada yang punya urusan, jadi kita berangkat dari sini di Pasuruan ke Buta via Panderman itu jam 10 siang dan nyampe di base camp jam setengah 12 siang. Akhirnya kita trekking jam 1 siang. Karena jalur yang cukup landai, kita akhirnya sampai pos 1 kurang lebih jam 3 sore. Dari pos 1 nggak ada kejadian macam-macam. Sampai kita di pos 1 kita istirahat dulu karena tiba-tiba cuaca yang semula panas jadi mendung dan hujan deres banget di pos 1 ini. Akhirnya kita istirahat sambil nunggu hujan agak reda sampai jam setengah 4 sore.
Wow, lama ya. Hujan nggak reda-reda, sampai banyak pendaki milih buat turun daripada ngelanjutin perjalanan. Tapi kita berdelapan tetap mau naik. Singkat cerita, kita trekking dari pos 1 ke pos 2 dengan cuaca yang hujan deras. Wow, pos 1 ke pos 2 ini tanjakan ini apa? PHP. Tanjakan PHP. Anjir. Kayak- Lumpur banget ya. Kayak Itu kita kemarin itu apa? debu. Wah, dengan cuaca yang deres. Ya, karena jalur buta saat hujan sangat licin, alhasil aku terpeleset beberapa kali sampai kaki aku ngerasa sakit. Setelah lama berjalan, sampailah kita di pos 2 kurang lebih jam 5 sore. Dari pos 2, kita nggak ngerasain keanehan apapun. Baru perjalanan dari pos 3 lah kita ngerasa agak sedikit aneh. Di pos 2, kita langsung ngelanjutin perjalanan karena emang udah menjelang petang. Dan kita nggak mau kemalaman nyampe di pos 4. Dikarenakan rombongan kita tuh banyak anak yang lumayan peka dengan hal-hal seperti itu. Anjir. Traveling mistis sih. Mendaki karo iku ya kerune dunia lain. Iya, langsung gondol. Lewu. Akhirnya, jalanlah kita menyusuri perjalanan menuju pos 3. Di perjalanan dari jam 5 maghrib kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi setelah maghrib, hutannya serasa rame banget. Banyak yang kayak ngeliatin gitu ke arah rombongan kita. Banyak suara dan lain-lain. Karena aku lumayan peka dengan hal-hal seperti itu, tapi kepekaan aku hanya di pendengaran aja kak, bukan di penglihatan. Di pos 3 juga termasuk hutan dengan pohon yang sangat rapet. Bahkan kita pun jarang bisa ngeliat langit karena pohon-pohon yang menjulang tinggi. Hutan lumut. Singkat cerita, kita jalan terus, jalan cepet biar kita bisa segera keluar dari pos 3. Atau dikatakan hutan lumut. Nah oke, benar. Karena kita berdelapan ngerasa suasana bener-bener gak kondusif. Di sana, kaki aku yang sakit banget karena habis terpeleset berkali-kali malah memperlambat langkah kaki, ditambah cuacanya masih hujan dan berkabut. Gokil. Sebelum pertengahan pos 3, temanku yang namanya, ini nama disamarkan ya, anggap aja siapa ya? Yanto. Iya, Yanto. Temanku ini bolak-balik nyenterin ke arah belakang karena dia sweeper di rombongan kita. Dan Yanto ini adalah orang yang peka terhadap hal seperti itu. Aku tanyalah, Yanto, ngapain dah? Kok senter-senter belakang mulu? Dia ngejawab, enggak apa-apa kok, lanjut jalan aja yuk. Di situ aku ngerasa ada yang aneh dan kepikiran, pasti ada apa-apa. Tapi Yanto belum ngomong aja karena emang masih ada di gunung. Akhirnya lanjutlah kita nyampe di pertengahan pos 3. Tepatnya aku ngerasa kaki aku sakit banget dan minta break. Nah, saat aku berhenti, aku ngerasa ada sesuatu yang lewat di samping kananku. Dan karirku kerasa berat banget. Tiba-tiba Yanto ngomong, jangan berhenti di sini. Udah, ayo paksain jalan. Aku nggak tahu kenapa Yanto ngomong kayak gitu. Disuruh maksain padahal sebelumnya dia ngomong kalau capek harus minta istirahat. Nggak lama setelah itu kita jalan. Aku ngomong ke teman aku yang lain. Namanya siapa nih? Ada namanya Disamarin nih. juga. Disamarin juga. Yanto sama ini Yono. Pardi ya wes. Pardi. Ucok apa nih Dil? Gak ada elit. Iya, woi. Nama orang tua teman kita ya, nggak apa ya. Oke, Pardi. Nah, ini dia nanya ke Pardi nih. Dia bertindak sebagai leader tim dan dia juga anak dengan kepekaan yang sangat tinggi. Pardi, break dong. Karir aku terasa berat banget. Rasanya mungkin pundak aku udah lelah banget. Tapi Pardi pun nggak ngebolehin aku berhenti di situ dan dia juga ngomong, enggak, jangan break di sini. Tunggu sampai pos 3. Buat jalan aja, lama-lama karirmu pasti ringan sendiri. Di situ aku sadar kalau pasti karirku ini ada apa-apa. Tapi ya udahlah, aku nggak pernah ngehirauin hal-hal seperti itu. Singkat cerita, sampailah kita di pos 3 jam 6:30. Kita berhenti buat masak-masak dan sholat. Nah, waktu kita makan tuh ada temanku yang namanya gini. Aduh, siapa namanya ini? Si pengirim kayak misalnya Mbak Devi disamarin disamarin Kasih nama sama. iya. apa mungkin ini
Oh, mungkin udah nama samaran. Anjir iya wis. Ya wis ini aja yo. Ini tetap Rian ya, aja. tetap Tadi Rian. berarti siapa? Yanto, Pardi sama Rian. Iya. Oke. Ya, Ian Giggs. Ya, oke. Rian udah nama samaran nih berarti. Dia nyeletuk gini. Udah kita camp di pos 3 aja. Tiba-tiba kata Pardi nih. Nggak boleh camp di situ karena kita tadi di situ udah diliatin sama makhluk-makhluk sekitar. Selesai makan, kita cepet-cepet packing lanjut ke pos 4. 15 menit kita jalan dengan posisi aku barisan nomor 2, Pardi nomor 1 sebagai leader. Tiba-tiba teman kita yang namanya Rian di barisan nomor 4 pingsan dan lama nggak sadar diri. Padahal kita itu udah masuk vegetasi yang pohonnya udah rapet dan gelap banget. Bahkan cahaya bulan malam itu nggak bisa masuk. Beberapa menit kemudian Pardi tahu kalau Rian itu ternyata pingsan, bukan pingsan karena capek, tapi dia pingsan karena kerasukan makhluk. Oh, itu pas jalan loh. Tiba-tiba pingsan. Langsung jatuh gitu aja apa Iya, gimana? tiba-tiba pingsan dan lama. Tapi akhirnya si Pardi itu, Pardi pun mencoba buat sadarin Rian sampai akhirnya Rian sadar dengan nada tertawa kencang dan teriak-teriak. Di situ kita semua tahu kalau itu bukan Rian, tapi makhluk yang sedang ada di tubuh Rian. Setelah itu ada lagi temanku yang juga bisa menangani hal-hal seperti itu, yaitu Reza. Dia juga coba ngeluarin makhluk tersebut dari tubuh Rian. Sampai akhirnya Rian pingsan lagi dan coba untuk disadarin. Tetapi waktu Rian sadar, boro-boro sadar malah kerasukan lagi. Sekarang dia malah diem aja dengan wajah datar dan tiba-tiba marah. Udah disadarin ya itu. Sadar terus udah yang makhluk yang tadi yang ketawa-ketawa udah ini terus beda makhluk yang suka marah-marah. Dia kerasukan Bu Risma. Sorry. Horor. Aduh. Marah-marah. Kaget aku. Soalnya marah-marah dong. Iya. Masa Ahok enggak. Oke. Dan makhluknya pun beda dari yang pertama ngerasukin Rian. Itu makhluk yang kedua ini memang lama banget buat ngeluarin. Di situ kita berenam sama-sama berdoa dengan bantuan Reza yang memang bisa ngeluarin hal tersebut biar Rian bisa sadar. Di tengah-tengah kita sama-sama berdoa. Sebenarnya aku ngerasa kalau di samping kiri aku kayak ada orang. Tapi aku males ngeliat karena mending aku nggak tahu aja sih daripada nantinya takut malah ngerepotin temen-temen. Jadi aku cuek aja. Nggak lama setelah itu Rian sadar. Reza tiba-tiba buang rokok sama uang ke samping kiri aku yang tadi aku sendiri ngerasa kalau ada orang itu di situ. Maksudnya dia buang rokok dan buang uang, nggak tahu sih. Cuma aku nggak terlalu mikirin hal-hal itu. Ya udahlah, pokoknya Rian udah bisa sadar dan baik-baik aja. Siapa tadi yang buang itu? Reza. Anda ngerasa kaya buang uang. Anjir. Tapi enggak itu biar apa sih kayak enggak emang dewe affiliate binomo aja. Enggak dong. Bang sial kali ya. Iya mungkin. Soalnya tapi kenapa harus uang? Anjir aku deg-deg cuk. Aku pernah nemu uang dan tak ambil. Di Gunung Punda. Deketnya di bambu-bambu tuh kan ngantri ngisi air tuh. Terus loh kok ada uang 2000-an ada 3. Aku juga pernah nemu itu. Apa? Uang juga. Di mana? Di tempat pembayaran Cimaksi. Aku ambil itu. Itu uang jatuh dong. Goblok. Oke ya. Tapi kenapa harus uang? Ya nggak tahu. Mungkin sih. kalau top up OVO nggak bisa. Go shopping nggak bisa kan? Misal kayak habis buang rokok saat ini barcode gini nggak bisa. Jadi buang uang. Ya. Lanjut. Oke. Aduh horor yuk. Bisa yuk. Selesai kejadian tersebut, kita lanjut perjalanan ke pos 4. Karena badan udah mulai lelah, akhirnya semua mutusin camp di bawah pos 4 aja, di tempat yang banyak pohon dan lapang. Kalau kata orang-orang sih pada ngomong, itu Cemoro Kandang.
yang samping jurang tapi ada tempat luas loh Don, yang kita istirahat, yang ketemu orang di situ. Setelah itu kita bareng-bareng bangun tenda kecuali Rian karena dia badannya masih lemes kesurupan tadi. Jadi Rian kita suruh untuk masak. Di saat bangun tenda itu ada kejadian yang lumayan aneh yang aku alami. Karena pada saat itu headlamp yang aku pakai aku taruh di atas carrier. Karena aku lagi pasang frame tenda. Gak lama setelah itu headlamp aku tiba-tiba mati dan gak bisa nyala lagi meskipun udah aku coba beberapa kali. Padahal biasanya headlamp aku bisa nyala sampai turun summit. Singkat cerita, kita udah selesai bangun tenda, masak-masak, kita pun makan sambil ngopi bareng di depan tenda. Jadi kita bangun 2 tenda, berhadap-hadapan, 1 tenda cowok dan 1 tenda aku sendiri. Dul. Oh berarti dia doi sendirian. cewek sendirian tuh. Satu tenda 7 orang. Iya, berarti yang tenda gede, maksudnya yang tenda kecil. Dan gak kerasa jam udah nunjukin jam setengah 12 malam. Aku langsung pamit tidur duluan. Masuklah aku dalam tenda dan nutup resleting tenda. Gak lama kemudian aku kebangun dan masih jam setengah 1 malam dini hari. Sayup-sayup aku dengar suara teman-temanku yang belum tidur dan malah saling cerita hal-hal horor yang ngebuat aku semakin gak bisa tidur. Reza, temen aku yang tadi ngobatin Rian, tiba-tiba juga ngomong kalau mereka cerita di depan tenda kalau ada Mbak Kunti yang merhatiin dari atas pohon. Sedangkan tenda aku itu pas banget samping pohon itu. Cuman aku gak hiraukan hal itu selama bukan aku sendiri yang ngeliat. Masih aman lah pikirku. Singkat cerita, kita bangun jam 4 dan lanjut summit dan balik lagi ke tempat camp tanpa ada halangan apapun. Oke, lanjut aja. Sesampai tempat camp, kita masak dan prepare buat turun. Setelah makan, kita mulai jalan turun sekitar jam 10 siang. Dari tempat camp sampai pos 2 gak ada kejadian apapun, tapi di perjalanan pos 2 ke pos 1 yang itu kan sebagian besar masih ladang warga, dan di pertengahan jalan kita istirahat sebentar dan posisi masih berdiri. Niat kita mau duduk, pas waktu mau jongkok buat duduk, kita semua malah dengar suara macan mengaung 3 kali. Itu yang rendah itu loh, kayak pohon paitan, tahu nggak sih pohon paitan yang biasa buat makan kambing tuh. Sebelum Emang ada macan tuh? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Tapi di bawah gak ada pemberitahuan. Iya, pemberitahuan gitu buas kan. apa dan lain-lain. Oke. Terus. Padahal pikirku di sana gak mungkin ada macan karena jalur itu masih sering dilewati warga. Masih sampai ojek, sampai pos 1 tuh masih ada ojek. Terus? Akhirnya kita lanjut jalan sampai BC tanpa istirahat. Dan waktu itu aku nyoba iseng buat lihat headlamp aku yang kemarin mati. Aku coba hidupin sekali, langsung bisa hidup dan cahayanya masih terang banget. Seketika aku kepikiran kenapa kemarin gak bisa nyala. Ya udahlah, aku cuek aja karena males mikir-mikir yang kayak gitu. 2 hari aku pulang dari Butak, tiap malam aku sebenarnya ngerasa kalau ada yang merhatiin dari pintu kamar aku kalau lagi kebuka. Tapi aku anggapnya itu kehaluan aku aja. Dan seminggu setelah kita berlapan turun dari Butak, kemudian kita kumpul lagi. Tapi anehnya temanku yang namanya Yanto ini malah bawa 1 orang teman lagi yang kita semua gak kenal. Anggap saja namanya Lukas. Oke. Kata Yanto, ini Lukas ini anak indigo dan bisa mengerti hal seperti itu. Nah, waktu ketemu inilah teman-teman aku pada cerita kalau di Butak ada kejadian apa aja. Oke. Waktu di pos 3 itu, ketika Yanto bolak-balik nyenterin ke belakang itu, ada makhluk yang memang ngikutin kita. Makhluknya hitam kayak orang pada umumnya, tapi gak ada muka dan hanya silut hitam yang bisa jalan. Mukanya rata gitu. Siluet ya? Siluet. Siluet. Hitam toh. Hitam. Nggak ada mukanya. Gak ada mukanya. Dan waktu aku ngomong ke Pardi kalau carrier aku kerasa berat itu, ada anak kecil yang memang mengganggu aku dan mainin tas carrier aku. Gila. Di atas ya. Di atasnya, iya, lagi dimainin. Anjir, kayak semigel. Iya. Where's my ring? Di pertengahan pos 4 waktu
Rian kesurupan itu memang ada makhluk yang marah sama rombongan kita. Karena di perjalanan menuju pos 3 waktu azan maghrib kita gak berhenti sejenak dan malah lanjut jalan terus karena pada waktu itu awal jam makhluk lain beraktivitas. Dan maghrib ya. Iya, dan sebaiknya kita berhenti dulu. Oh alah, iya terus. Iya, dan menghormati azan juga tentunya. Oh iya bagus. Oh jadi pas maghrib itu Mereka tetap lanjut. lanjut. Ya, Tapi kita biasanya juga gitu karena adzan maghrib kita nggak denger apa-apa kan kalau udah di atas. apalagi kayak kita Mungkin kedengeran dari sini. ngejar banget loh kayak Iya, Takut kemalaman juga. Ingat yang di Arjuna. Arjuna. Kan sore kita. Oh, iya. Sore nyampe atas tuh udah isak Iya, mungkin. jam-jam tujuan ya. Heeh. Sedangkan yang waktu kejadian headlamp aku mati saat bangun tenda itu karena sorot headlamp aku mengganggu Mbak Kun yang katanya ada di atas pohon itu. Oh berarti dia gak sengaja kayak nyorot sih. nyorot. Dia itu bangun tenda, ditaruh di atasnya carrier. Sambil masang-masang Don. Oh, paling kayak Mas Abi. Cuk. Gitu. Cuk. Masa Madura ih. Gila tapi kuntilanak. Di perbincangan kita tiba-tiba Lukas, temannya si Yanto yang anak indigo itu, dia tiba-tiba ngomong dan nyeritain suatu hal. Apa? Sebelumnya Lukas ini belum pernah sama sekali ke Butak ya kak. Tapi waktu dia cerita itu latar tempatnya memang benar-benar sama dengan kejadian yang kita alami. Wow. Ada satu hal yang Lukas ceritain waktu Rian kesurupan. Di situ karena kesalahan kita di perjalanan pos 3 ketika azan gak berhenti. Penghuni sana marah sama rombongan kita. Dan sebenarnya yang mau diserang mereka itu aku, bukan Rian. Oh, cewek sendiri soalnya. Anjir, tak serang feminis Cuk. Iya cuk. Terus. Karena menurut Lukas, makhluk seperti itu paling utama sasaran mereka cewek. Karena cewek dianggap mereka fisiknya lebih lemah daripada cowok. Emang aneh sih aku tadi anjir. Apa maksudnya setan loh bisa ngerasukin cowok cuk. Kayak aku belum pernah nemu aja sih. Iya lah. Iya. Iya sih. Tapi emang kebanyakan temen-temenku cewek. Cewek cuk kayak apalagi kesurupan masal. Gak ada yang cowok yang kesurupan. Mostly itu cewek cuk. Guru pramuka loh. Enggak pernah kesurupan. Iya, apalagi guru penjaskes. Oh iya. Part-part. Udah setan emang. Guru penjaskes mesum biasanya. Ayo. Terus. Tapi pada waktu itu Rian yang kerasukan dikarenakan fisik Rian lebih lemah daripada aku. Ya maklum karena Rian juga baru pertama kali mendaki. Oh, wow. Jadi Rian yang kerasukan. Lukas di situ juga cerita kalau sebenarnya sebelum dan setelah Rian kerasukan, aku kan memang ada ngerasa sesuatu. Tapi aku gak pernah menghiraukan hal tersebut dan cenderung cuek dengan hal-hal aneh tersebut. Oh alah. Iya kalau dia denial aja ya. Iya sih. Disitulah ada satu makhluk yang merhatiin aku dan karena kecuekan aku dia akhirnya suka sama aku kak. Oh. Siapa sih suka? Setan. Ada makhluk yang dia tuh merhatiin Mbak Devi banget gitu. bukan. Tapi karena dia cuek, ya udah malah suka. Jadinya. Hard selling. Iya. Dan makanya hampir setiap malam aku ngerasa kayak ada yang merhatiin. Anjing. Sampai pulang ke rumah. Kayak di stalkingin Iya. makhluk halus men kayak. Pernah juga waktu sore aku mau makan dan kebetulan di piring aku masih ada nasi aja dan belum aku kasih lauk. Tiba-tiba ada tuh lauk dari samping piring aku kayak ada yang ngelempar ke nasi aku. Hah? Wih, Ada aku Lempar. loncat kakak Indonesia penari cuk sing tiba-tiba dibuka kepalanya ke monyet. Ih. Aduh, terus. Cuma ya udah gak pernah aku hirauin yang kayak gitu kan memang kita juga hidup bareng makhluk yang lain di dunia ini. Oh iya. Ya nggak apa-apa sih kalau emang bisa denial. Ya gantian Madon ya. Terus aku tanya dong sama Lukas. Tapi dia gak ganggu aku Kas. Lukas pun jawab. Dia sifatnya gak ganggu dia. Dia sifatnya gak ganggu. Dia juga gak akan nampakin dirinya sebelum waktunya. Wah. Dia gak selalu sama kamu. Tapi setiap hari pasti ada waktu dia buat nyamperin kamu.
Wah anjir. Crush on nih setan cok. Kalau kamu ingin tahu sosoknya, kamu setiap saat bisa kok manggil dia. Oh kata si Lukas yuk. Iya terus. Di situ sih aku mikir kak, dulu aku sering nonton konten horor yang dimana para pendaki ada yang sampai disukai sama makhluk halus. Dan aku pun nggak percaya karena aneh banget. Iya sih, aku juga nggak percaya sih, Aku juga aneh nggak banget. dan nggak akan percaya. Tahu-tahu kejadiannya sama aku, WK. Oh. Lucu ya. Bisa open bisa calling loh. Bisa calling kayak, "Hai, datang dong." Saat itu Lukas juga cerita kalau makhluk tersebut didiemin aja bahaya, meskipun nggak ganggu. Tapi lama-kelamaan bisa bahaya dan lebih baik aku harus agak menjauh dari makhluk itu. Gimana caranya? Nggak tahu sih. Ini masih terusan. Aku bingung dong, gimana cara ngejauhnya? Orang makhluk aja gak kelihatan dia di mana. Akhirnya Lukas ngasih aku bacaan sholawat gitu. Dan alhamdulillah beberapa minggu aku baca itu setiap selesai sholat sudah gak pernah ada rasa dilihatin lagi. Oke, mantap. Sekian dulu kak cerita dari aku. Maaf kalau gak mengerikan. Hehehe. Sukses terus ya kak buat Boydal. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi. Lukas kayak tapi kayak cerita itu lucu. Susana ada Ustate yang kayak belum Susana tiba-tiba Lukas ku Ustadz yang bisa ngalahin kuntilanak lu. Adu ilmu. Iya. Tapi gitu. masalahnya dia itu bisa tahu persis posisinya Don. Padahal si Lukas itu iya. belum pernah kebuta sama sekali. Lukas cantumin nomornya ya, kita butuh orang kayak gitu. Nah, ini aneh banget sih. Maksudnya ada setan yang naksir di cewek lucu. Iya. Sama kayak pernah cerita pengirim yang dulu gak sih siapa? Apa? Kemarin itu kayak ada yuk. Gimana? Oh iya. Iya ada ya. Yang sampai ke rumah juga itu loh. Siapa ini. itu? Ya siapa? Kotes. Kotes iya. Yang nenek yang dari tangannya. bunda. Wah, anjir. Tangannya kenapa gitu? Yang tangannya kena luka Iya. terus langsung sembuh. Sama kayak itu sih. Tapi Cuma itu kan nyerang fisik juga. ini ya kita satu tim nggak ada yang bisa nyembuhin gitu-gitu, Cok. Iya. Kalau misal ada yang kesurupan, tak tinggal mulai karo aku. Iya, Cuk, aku mikir Suka meneng kene ayo, tolong ya, meneng kene ayo. mungkin karena Bayangin Don tiba-tiba tadi yang lebih serem mana? Yang marah atau yang ketawa? aku sih yang ketawa sih. Marah. Kamu yang marah? Marah lah. Aku yang ketawa sih, Cuk. Kalau marah tuh kita masih tahu, kalau ini Iya, kalau Cuk. ketawa tuh kita nggak tahu harus ngapain loh. Iya. Mungkin kalau misal marah ya kita takut, ya wes takut gitu. Oh, iya. Tapi kalau marah tuh kayak takut, tapi kayak aku harus ngapain? Lempar jokes atau Iya. apa? Nggak tahu gitu. Kalau ketawa masa wah, anjir ketawa, Cuk. Jangan-jangan bipolar. Joker dia. Joker. Anjir. Aku sih nggak bisa bayangin ada di posisiku ya. Bingung kita udah. Ya Mbak Devi ini meskipun katanya nggak serem, ini cukup Ini serem cukup buat serem buat sih. kita dan Karena terima nggak ngalamin kasih. juga. Di stalkingin manusia aja serem yuk, kayak Iya, creepy serem. aja, Cuk. Creepy. Iki di stalkingin Mau setan. ngapain nih? Cuk. Gitu. Mau ngapain gitu, dinikahin juga nggak bisa daftarin ke KUA kan ya. Iya, Susah lah gitu, belum tentu punya KTP juga. Makasih banget. Makasih. Ya udahlah, segitu aja lah ya. Iya. Nanti kita lanjut ke episode selanjutnya dan di cerita yang lain karena ini udah cukup panjang. Biasanya kita 2 cerita, ini satu cerita Ini satu karena cerita, udah panjang dan serem. Ya udah, segitu aja. Saya Amir Ahmed. Ramadan Syahid. Hai Kalasror. Jangan lupa Buddha.